dunia kembali menahan napas. Ketegangan yang selama ini hanya terasa di balik layar diplomasi, kini meledak ke permukaan. Setiap sudut dunia, dari ruang keluarga hingga pusat kekuasaan, menyorot satu titik panas, Selat Hormuz. Pada tanggal 20 Maret 2026, krisis baru mencengkeram Selat Hormuz, urat nadi energi global yang selama ini menjadi jalur vital bagi seperlima pasokan minyak dunia. Setiap kapal tanker yang melintas membawa harapan dan kecemasan bagi jutaan orang di seluruh planet. Konflik Amerika Serikat-Israel versus Iran yang meletus akhir Februari, kini meluas jadi ancaman nyata bagi stabilitas dunia. Armada militer dari berbagai negara berhadapan di perairan sempit, menciptakan suasana genting yang bisa berubah menjadi perang terbuka kapan saja. Serangan udara dibalas Iran dengan blokade total Selat Hormuz, jalur utama ekspor minyak dan gas dunia. Kapal-kapal tanker raksasa terpaksa berhenti, menunggu di tengah laut, sementara dunia menanti dengan cemas perkembangan berikutnya. Lalu lintas kapal anjlok 80%. Pelabuhan-pelabuhan utama di kawasan Teluk mendadak sepi, aktivitas ekonomi lumpuh, dan harga minyak melonjak tajam di pasar internasional. Hanya kapal Iran dan sekutunya, seperti China, yang berani melintas. Mereka memanfaatkan situasi untuk memperkuat posisi tawar di tengah kekacauan, sementara negara lain hanya bisa menunggu dan mengamati dari kejauhan. Negara-negara besar dihadapkan pada dilema besar, intervensi militer atau diplomasi, semua dengan risiko besar. Setiap keputusan bisa memicu eskalasi yang tak terkendali, atau justru membuka jalan menuju perdamaian yang rapuh. Krisis ini bukan sekadar berita utama, ini adalah realitas yang mengguncang ekonomi dan rantai pasok global. Harga kebutuhan pokok melonjak, pasar saham bergejolak, dan jutaan orang mulai merasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Eropa, di bawah tekanan Amerika Serikat, memilih menahan diri. Mereka hanya akan memberikan bantuan jika gencatan senjata tercapai, menandakan betapa rumit dan berbahayanya situasi ini bagi seluruh dunia. Selat Hormuz adalah arteri vital energi dunia, sebuah jalur sempit yang menjadi nadi utama bagi pergerakan minyak dan gas bumi ke seluruh penjuru planet. Setiap hari, puluhan kapal tanker raksasa melintasi perairan ini, membawa komoditas yang menjadi bahan bakar utama peradaban modern. Tanpa Selat Hormuz, roda ekonomi global bisa terhenti mendadak. Meski hanya selebar 54 km di titik terlebar, selat ini menyalurkan sekitar 20% pasokan minyak dunia dan mayoritas ekspor LNG, terutama dari Qatar. Setiap tetes energi yang melewati sini sangat menentukan stabilitas harga dan pasokan global. Asia sebagai kawasan dengan pertumbuhan ekonomi tercepat sangat bergantung pada jalur ini. Sekitar 70% ekspor minyak dari negara-negara Teluk mengalir ke China, Jepang, India, dan Korea Selatan. Negara-negara ini membangun industrinya di atas fondasi energi yang stabil dari Teluk, menjadikan Selat Hormuz sebagai urat nadi pertumbuhan ekonomi Asia. Eropa pun tak luput dari dampaknya. Pasokan bahan bakar jet untuk penerbangan internasional dan barang-barang komersial yang vital bagi kehidupan sehari-hari sangat bergantung pada kelancaran arus energi dari selat ini. Gangguan sekecil apapun bisa memicu lonjakan harga dan kelangkaan pasokan. Setiap gangguan di Selat Hormuz, sekecil apapun, langsung melumpuhkan industri, penerbangan, dan rantai pasok global. Pabrik-pabrik bisa berhenti beroperasi, pesawat-pesawat terpaksa grounded, dan pelabuhan menjadi sepi tanpa aktivitas. Selat Hormuz juga merupakan choke point geopolitik yang sangat strategis. Siapapun yang menguasai selat ini, pada dasarnya memegang kendali atas denyut ekonomi dunia. Tak heran jika kehadiran militer begitu kuat di kawasan ini, demi menjaga stabilitas dan keamanan jalur vital tersebut. Ketika Iran mengancam atau memblokade Selat Hormuz, ekonomi global seolah menjadi sandera konflik. Harga minyak melonjak, pasar keuangan bergejolak, dan ketidakpastian menyelimuti dunia. Kini, dunia semakin sadar bahwa keamanan energi sangat rapuh. Semuanya bergantung pada satu jalur sempit di kawasan yang rawan konflik. Para pemimpin global pun terus mencari solusi untuk mengurangi risiko ini. Ketergantungan ekstrem pada Selat Hormuz adalah kelemahan utama sistem global kita. Jika jalur ini terganggu, seluruh dunia akan merasakan dampaknya, dari pompa bensin di kota kecil hingga pusat keuangan di metropolis dunia. Iran mengubah Selat Hormuz jadi zona perang. Ketegangan meningkat setiap hari, dengan kapal-kapal militer dari berbagai negara berjaga di perairan sempit ini.
Suara sirene dan peringatan bahaya menjadi latar belakang baru bagi para pelaut yang melintas. 23 kapal, termasuk 10 tanker raksasa, jadi korban serangan ranjau, drone, dan rudal. Setiap serangan menambah daftar panjang kapal yang rusak atau tenggelam, menimbulkan ketakutan dan kepanikan di antara awak kapal lainnya. Lalu lintas kapal komersial anjlok drastis. Ribuan kapal terdampar di kedua sisi selat. Pelabuhan-pelabuhan penuh sesak. Kapal-kapal menunggu tanpa kepastian, menciptakan kemacetan laut terbesar dalam sejarah kawasan ini. Sekitar 3.200 kapal dan 20.000 pelaut kini terjebak, tanpa kepastian kapan bisa keluar. Mereka hanya bisa menunggu, berharap situasi membaik, sementara hari-hari berlalu dalam kecemasan dan ketidakpastian. Persediaan menipis, komunikasi terbatas, dan rasa takut terus menghantui para pelaut. Setiap hari, mereka harus menghemat makanan dan air, serta berjuang menjaga semangat di tengah isolasi dan kabar buruk yang terus berdatangan. Iran hanya membuka selat untuk negara sahabat seperti China, memperkuat blokade diskriminatif. Kapal-kapal dari negara lain harus menunggu tanpa kepastian, menambah frustrasi dan ketegangan di antara pelaut dan pemilik kapal. Prinsip kebebasan navigasi berubah jadi alat politik. Selat Hormuz, yang dulu jadi jalur vital perdagangan dunia, kini berubah menjadi simbol kekuatan dan tekanan geopolitik. Jika satu negara bisa menutup jalur internasional, seluruh sistem perdagangan global terancam. Dampaknya terasa hingga ke pasar dunia, harga minyak melonjak, dan rantai pasok terganggu di berbagai belahan bumi. Organisasi kemanusiaan menyerukan koridor evakuasi, tapi suara mereka tenggelam di tengah konflik. Upaya bantuan terhambat, sementara ribuan pelaut dan keluarga mereka menunggu kabar di tengah ketidakpastian. Para pelaut jadi korban nyata dari krisis geopolitik ini. Mereka menghadapi ancaman fisik, tekanan mental dan ketidakpastian masa depan menjadi saksi bisu dari pertarungan kekuatan besar di perairan yang dulu damai. 6 negara besar, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Belanda, mengeluarkan pernyataan bersama mengutuk keras serangan Iran di Selat Hormuz. Mereka menuntut Teheran segera menghentikan ancaman dan serangan di jalur vital ini. Kebebasan navigasi ditegaskan sebagai prinsip fundamental hukum laut internasional. Keenam negara siap mengambil upaya yang tepat, dari pengawalan angkatan laut hingga operasi pembersihan ranjau, namun tanpa komitmen intervensi militer langsung. Pernyataan ini menandai front persatuan baru di luar AS dengan bobot besar dari Jepang dan negara-negara Eropa. Namun di balik persatuan, Eropa tetap berhati-hati dan menahan diri. Krisis ini kini jadi masalah global, bukan sekadar perseteruan AS-Iran. Italia, Jerman, dan Prancis menegaskan tak ada bantuan militer sebelum gencatan senjata penuh tercapai. Mereka menolak tekanan AS untuk intervensi militer cepat, memilih jalur diplomasi dan multilateral. Setiap aksi harus di bawah mandat internasional, bukan koalisi satu negara. Eropa belajar dari Irak dan Libya. Intervensi di tengah konflik hanya memperburuk situasi. Sikap ini menunda keterlibatan langsung, menempatkan diplomasi di atas konfrontasi. Pesan ke Washington dan Teheran, hentikan pertempuran, baru bicara solusi. Washington di bawah Presiden Trump menuntut respons militer cepat dari sekutu NATO dan Asia. Trump mengancam masa depan NATO jika anggota tak mau bertindak melawan blokade Iran. Eropa terjepit antara loyalitas aliansi dan kekhawatiran eskalasi perang. AS juga melobi China, berharap Beijing menekan Teheran atau ikut mengamankan selat, tapi China memilih jadi mediator, bukan bagian koalisi militer. India, lewat diplomasi langsung, berhasil mengamankan izin melintas untuk 2 kapal tankernya, solusi parsial di tengah kebuntuan global. Sikap negara-negara besar beragam AS agresif, Eropa hati-hati, China diplomatis, India pragmatis. Lanskap geopolitik makin rumit, solusi bersama makin sulit dicapai. Krisis Selat Hormuz jadi ujian solidaritas dan kepentingan nasional. Blokade Selat Hormuz memicu lonjakan harga minyak, dari di bawah $80 ke 100 per barel dalam hitungan hari. Negara pengimpor terpukul, biaya energi naik, inflasi melonjak, ekonomi melambat. Qatar terpaksa menghentikan ekspor LNG, memperparah krisis gas di Eropa. Premi asuransi kapal meroket, biaya logistik membengkak, rute dialihkan memutari Afrika. Gangguan rantai pasok meluas, pabrik Eropa kekurangan komponen, supermarket Timur Tengah kehabisan stok. Efek domino terasa hingga Indonesia, rupiah melemah,
neraca perdagangan tertekan. Krisis ini membuktikan satu titik sumbat bisa mengguncang ekonomi dunia. Ketergantungan global pada Selat Hormuz adalah risiko besar yang kini jadi nyata. Di balik krisis energi, ribuan pelaut terjebak di kapal, terisolasi, persediaan menipis, dan dihantui ketakutan. Mereka adalah korban tak bersenjata, sandera konflik yang tak mereka pilih. Dampak psikologis berat kecemasan, ketidakpastian, dan tekanan mental terus meningkat. Serikat Pelaut dan organisasi HAM mendesak koridor kemanusiaan segera dibuka. Para pelaut harus dilindungi. Mereka bukan tentara, melainkan penggerak perdagangan dunia. Tanpa solusi diplomatik, krisis kemanusiaan di perairan Teluk akan memburuk. Dunia tak boleh menutup mata pada penderitaan mereka. Krisis Selat Hormuz adalah peringatan stabilitas global sangat rapuh. Konflik regional bisa jadi ancaman dunia. Respons terpecah, AS ingin konfrontasi, Eropa pilih diplomasi, memperlihatkan kompleksitas tantangan. Prioritas utama deeskalasi dan gencatan senjata, bukan aksi militer sepihak. Tekanan diplomatik dan kerjasama multilateral harus diutamakan. Koridor kemanusiaan untuk pelaut harus segera dibuka. Krisis ini menegaskan pentingnya diversifikasi energi dan diplomasi jangka panjang. Dunia menanti akal sehat atau genderang perang yang akan menang di Selat Hormuz.